لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Yang terhormat dan sama-sama menghormati Kiai Haji Ahmad yang kami hormati Bapak Muhammad Nopal selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggamus, yang kami hormati Bapak Herman Saputra selaku Camat Pusat, yang kami hormati Ibu Kasih Nominasi selaku Kepala Muhammad, yang kami hormati Bapak Al-Zain selaku BPN Kapolda, yang kami hormati para ustaz dan para alim ulama, yang kami hormati tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat Kabupaten Banjarnegeri, yang serta yang kami hormati kami undangan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya pada siang hari ini 8 Oktober 2022 yang bertepatan pada tanggal 15 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Kita berkumpul dalam rangka merayakan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وتولوا
تخافوا إن عذابي لشديد لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله Alhamdulillah wakafa wassalatu wassalamu ala nabi mustafa wa ala alihi wa barik wasallim wa min tabi'in bi syari nabiyin Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'd. Tadi pun yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, izinkanlah saya untuk menyampaikan kata sambutan atas nama panitia penyelenggara Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah. Kami sebagai panitia mengucapkan sekaligus kita akan mendengarkan yaitu tausiah Ustadz kami atau Ustadz kita yaitu Bapak Abah Santoni Gaus dari Bandar Lampung. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Berikutnya marilah kita dengarkan sambutan daripada Ketua Kepala Pekontusa yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Katrino Pinarsih. Kepada beliau kami persilahkan. Berdiri atau duduk? Berdiri. Ibu nurut ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang kuat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat saya ulangi, kayaknya kurang kompak kayaknya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ini kayaknya ibu-ibu ya. Ibu-ibu cantik-cantik semua. Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Dewan Kota Agung, Bapak Muhammad Lopal SH. Yang saya hormati Bapak Camat Kota Agung, Bapak Erlan Saputra Estos MM. Yang saya hormati para alim ulama yang hadir pada hari ini, wabil khusus Bapak Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Santani Gaus dari Bandar Lampung. Yang saya hormati Bapak PPN Pekontusa. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat Pekontusa. Yang saya hormati Ketua Penyelenggara dengan adanya pelaksanaan Hari Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati para ustadz dan ustazah
hari ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, warga Pekon Kusa, dan yang saya cintai pemuda-pemudi Pekon Kusa ini. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, di hari yang cerah ini, kita bisa berkumpul bersama-sama, yaitu untuk menyelenggarakan hari besar kita Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, mohon maaf Bapak Ibu, keberadaan saya di sini tadi sepertinya saya rada terlambat karena ada kegiatan saya di pedukuhan lain. Tapi mudah-mudahan dengan adanya keterlambatan saya tidak mengurangi rasa kebersamaan kita. Yang pertama, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada warga Pekon Kusa, khususnya khususnya pedukuhan Banjar. Saya acungkan jempol. Alhamdulillah, dengan adanya kebersamaan para pemuda-pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu, kita bisa terselenggara semeriah ini. Dan saya mendoakan semoga dilihat di tahun yang akan datang lebih meriah lagi dari ini. Mohon doa dari bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin tamu undangan. Dan oleh sebab itu saya tidak bisa banyak bicara. Saya mengucapkan saya sangat bangga dengan warga pedukuhan Habibi salam, Habibi mungkin insya Allah ke depan pedukuhan yang lain mudah-mudahan akan ini untuk contoh untuk pedukuhan Habibi yang lain salam, agar di tahun depan pedukuhan bisa melaksanakan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kotaknya aja. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran.
Al-ayah ay tamimil ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman yarani wa amana bi, summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Al hadis wa qala ba'dul ulama fi kitabih, al jannatu wa na'imuha sya'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Terakhir, serta ikut bergembira menyambut bulan kelahiran Nabi kita tercinta. Mudah-mudahan yang kita lakukan tidak sia-sia, yang kita lakukan tidak mubazir. Kita yakin apa yang kita lakukan hari ini, insya Allah Allah akan ganti dengan pahala kelak di yaumil kiamah. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurah untuk Nabi kita tercinta, dan mudah-mudahan pula salawat salam tercurah untuk para keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, insya Allah di sini satu paham ya, karena saya Pak Camat, Pak Dewan sebenarnya punya tugas Maulid ini. Saya ditugaskan oleh NU untuk menyampaikan tentang hal-hal yang sering gaduh di tengah masyarakat, terutama tentang tidak ada kepercayaan warga kepada pemerintah, supaya agar ditekankan. Yang kedua, sering kita dengar mungkin masalah maulid ini kadang masih gandrung tentang acaranya maulid, ada yang ngebid'ah-bid'ah. Tapi di Bandar Lampung mah gede itu yang ngebid'ah-bid'ah. Giliran dianterin berkat mah dibadok. Insya Allah di sini mah ya. Karena saya yakin orang sini satu akidah, orang sini satu paham, orang sini gemar kepada memperingati maulid. Yang terpenting perlu digarisbawahi oleh Bapak Ibu jamaah, setelah memperingati maulid Nabi jangan kenceng memperingati maulid Nabinya saja. Beres memperingati maulid Nabi, kita teladani sholatnya Nabi, rajin ke masjid. Mohon maaf bahasa saya kasar, namanya ke orang Banten, lahir di Lampung, lingkungan saya Lampung Pak Camat. Lampung rata-rata orang pesisir, aslinya dari Krui. Saya nyelak di tengah-tengah orang Lampung. Orang Banten keras dididik sama orang keras, nambah keras ya. Makanya saya kalau ceramah di daerah Lampung, saya emang nggak pernah gentar, karena saya punya bapak yang ngurusin saya dari kecil sampai beliau meninggal, orang Lampung asli, namanya Mama Abdurrahman. Bahkan saya punya majlis taklim, itu pemberian beliau. Anaknya mau menggugat, saya pagas malah lu. Wong itu amalia bapak lu tolol, kata saya. Ngedoain enggak lu, wakaf yang mau diambil si tolol mah. Ada anak yang kayak gitu di sana itu. Kalau dibawa mau ke sini banyak temennya itu. Gak ada ya? Insya Allah gak ada ya. Gak ada. Gak ada. Insya Allah di sini. Karena orang sini merajin nggak bohong, ngaji segala. Rajin nggak bohong, ngeridit nggak pernah izin sama suam, ngambil bang mekar nggak pernah izin sama suam. Itu ciri-ciri istri bohong. Gimana mau masuk surga lo, Nur? Aduh. Nah ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi di dalam memperingati maulid Nabi jangan diragukan. Pahalanya jangan diragukan. Rois Suriah NU Kota Bandar Lampung
Jadi jelek-jeleknya wakil Surya. Ya. Cuman saya kaget tadi disebut kiai. Saya lebih terkenal abah. Kiai itu nggak pernah saya pakai. Malu. Walaupun saya punya pesantren, walaupun saya pernah pesantren, saya pertama pesantren di daerah Baros, Cangkudu. Terus saya pindah ke Ciamas, Banten, pindah lagi ke Bogor, lalu terakhir ke Jawa Timur, pulang ke Lampung. Itu juga diusir sama guru, maling ikan. Jadi kalau dipanggil kiai belum siap, maka di Bandar Lampung saya dipanggilnya abah. Abah itu lebih dekat. Kalau kiai berat. Saya di kampung orang disebutnya al-mukarrom, kiai di rumah enggak. Istri saya belum pernah manggil saya, silahkan al-mukarrom makan. Makanya kadang malu. Ya. Makanya Masya Allah, saya lebih identik dipanggil abah di pesantren saya. Ibu kalau ke sana nanti main pesantren saya, kalau Ibu Reni ya, udah pernah sama bapaknya ke pesantren. Pesantren saya Balai Rombeng, Salafiyah. Tidak ada sekolahan, ya. Cukup cuman ngaji doang. Ngaji doang. Alamatnya tanya Ibu Reni nanti ya. Tanya. Jadi kalau mau mondokin anak ke sana ya, biayanya nggak ada biaya, ya. Silakan mondok. Betul pakai biaya mah ya. Bergratis mondok saya ngomong, nggak ada bulanan, nggak ada uang muka, nggak ada apa, ya. Cuman tengok tolol. Udah naruh anak, naruh aja si tolol mah. Jadi tengok, bukan gratis ya. Ya, nah ini. Maka peringatan Maulid Nabi yang dilakukan oleh kita, insya Allah ada sejarah yang mengatakan begini, Bu. Dulu, tahu dulu nggak? Bahasa Inggrisnya bengen. Jawa ya? Ustadznya tolol ya, kalau urus bahasa Inggris. Tapi perlu itu Pak, bahasa Lampung bisa. Saya ini Pak, di sana itu paling pelit Pak Camat orang Lampung. Kebahasa nanti. Ini tetangga saya namanya Udo Mahadi, itu sering lewat ke pondok. Agak dipa Bang. Untuk cendeka itu. Bangsa saya adi Bang. Arab neng pasar. Astagfirullah. Nggak mau dia dengan bahasa jawaban dengan bahasa. Setiap saya tanya Lampung dia bahasanya sudah, kalau nggak sehat. Jadi seumur-umur saya nggak ngerti, padahal penting. Kalau seandainya kita mati di negeri Lampung, malaikatnya orang Lampung mati orang Jawa, ditanya malaikat dengan bahasa Lampung. Bingung kita. Nah, maka perlu sebenarnya bahasa ini. Sering dibohongin kalau kita nggak ngerti bahasa itu, sering. Maka ini sebagai bahan kita, insya Allah kalau orang sini, orang Serangnya pinter Lampung, orang Sundanya pinter Lampung, orang Jawa pinter Lampung, insya Allah. Orang Lampung serba bisa. Nah ini hebatnya, kekayaan Indonesia diantaranya. Nabi Muhammad lahir, waktu Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad, itu kedengar sama saudaranya yang bernama Abu Lahab. Itu Abu Lahab itu paman, Bu. Paman adik bapaknya Sayyidina Abdullah. Tetapi dia durhaka, memusuhi kepada Nabi paman sendiri. Makanya banyak sejarah, Pak. Satu kandung semusuhan, satu turunan semusuhan, itu sejarah dari situ tuh, Pak. Tapi jangan ditiru, dia memang goblok. Kenapa kita sebagai umat Islam yang dididik tentang agama, yang dididik tentang pendidikan umum, kadang sama tetangga, sama saudara bertengkar, kan sama dengan tololnya Abu Lahab dan Abu Jahal. Jangan sampai terjadi ketololan Abu Lahab dan Abu Jahal, jangan ditiru. Kenapa dibawa-bawa ke pusat si tolol mah?
Abu Lahab yang segitu jahatnya kepada Nabi ngedengar Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad, dia ngerasa bangga, senang. Dia ngelihat di WA grupnya, tingtong, dibaca, kata Abu Thalib, Siti Aminah sudah melahirkan seorang anak laki-laki. Abu Lahab senang, keponakannya lahir selamat. Sehingga Abu Lahab sebagian kil mengatakan bawa kayu bakar, sebagian kil mengatakan bawa kurma. Satu genggam, nengok Siti Aminah ngelahir. Senang doang. Setelah itu dia memusuhi Nabi seumur-umur. Apa barokahnya dengan seperti itu yang diterima oleh Abu Lahab? Senang dengan kelahiran Nabi. Abu Lahab sekarang setiap hari Senin itu diberhentikan dari siksa Allah. Itu kafir bu. Siapa yang kenal Abu Lahab di sini? Dia seorang kafir yang melawan kepada Nabi, memusuhi kepada sampai wafatnya dia tidak beriman kepada Nabi. Bahkan dia diancam di dalam nerakanya neraka jahanam. Tapi dia setiap hari Senin diberhentikan dari siksa kubur. Barokah apa? Karena senang dengan datang kelahiran Nabi. Apalagi kita bu, kita mah umat Islam, nabinya Nabi Muhammad yang akan menjadi penyelamat kita di kuburan. Wa man nabiyuka, siapakah nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus gembira dikala datang bulan Maulud, dikala datang bulan Maulid kelahiran Nabi. Ayo kita berbondong-bondong. Jangankan hanya harta, tenaga, pikiran. Kalau bisa Pak, suami yang jarang sholat, jual duitnya untuk Maulid Nabi. Pusing amat. Jual. Istri yang tukang kredit, jual Pak duitnya untuk Maulid. Pusing kita. Ini marahnya di rumah saya bawa ke sini nih. Nenek pakai nyawa untuk memperingati Maulid Nabi. Maka orang-orang yang berderma tentang peringatan Maulid itu tidak sia-sia. Karena Sayyidi Abu Lahab saja diberhentikan dari siksa kubur di kala hari Senin. Apalagi kita, ibu ya, kita di semua yang hadir di sini, masya Allah, pakai kerudung, ada yang seragam, ada yang enggak, ada yang udah lunas, ada yang belum. Tapi ini semua demi Nabi Muhammad. Yakin saya ibu-ibu di sini mah semua rajin, solehah, ciri-ciri istri solehah salah satunya tidak lepas kerudung, karena ini aurat untuk perempuan. Lepas kerudung. Karena bu, kalau ibu-ibu yang jarang pakai kerudung ketahuan. Sekali datang pengajian pakai kerudung, mencong. Tuh ada tuh. Nggak usah dibenerin, udah ketahuan. Alah, demi hati loh. Enak doang. Maaf ya, ibu pekon kayak gini ceramah saya mah. Cuman saya mah nggak pernah ambil pusing. Setiap ceramah dimanapun saya, monggo, mau diterima monggo, enggak juga. Mau diundang lagi los, enggak los. Nah ini, maaf Pak Kiai. Nah ini, maka masya Allah apa yang kita lakukan. Abu Lahab seorang kafir diselamatkan setiap hari Senin, diberhentikan setiap hari Senin dari siksa kubur. Apalagi kita sebagai umat. Masya Allah. Banyak dalil-dalil dari para ulama. Nah sedikit ini Bapak Ibu jamaah memperkuat tentang Maulid. Kalau ada yang mengatakan Maulid ini bid'ah, Pak Nopal benar. Maulid ini bid'ah. Apa yang kita lakukan ini bid'ah, benar bid'ah. Mau tidak mau kita akui bahwa ini
bid'ah. Cuman kita ngaji sebentar supaya ibu-ibu kalau ribut tentang bid'ah supaya bisa tahu jawaban. Mereka dari mana mengatakan bahwa maulid ini bid'ah? Dari satu hadis, bain astaqbalal hadis kitabullah wa khairal huda huda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang namanya siapa yang mengatakan tentang hadis itu adalah ketentuan Allah. Sebaik-baiknya petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jeleknya perkara ialah perkara yang serba baru yang tidak ada pada zaman nabinya. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru itu setiap yang baru itu wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah itu dhalalah, sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang melakukan perdolalan, kesesatan, finnar, diancam oleh Allah masuk neraka. Cuman awas yang ngomong hadis itu ngaji dulu, ngaji congek. Karena di situ ada 8 kulu di dalam hadis itu. Ada kulu kuliah, ada kulu libadin menurut ilmu nahwu. Kulunya di situ, kulu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru itu bid'ah. Cuman kulunya kulu libadin, sebahagian yang baru tidak semua. Kalau di situ kulunya kulu kuliah, baru itu bid'ahnya mutlak. Kalau kulu libadin itu setengah yang baru itu bid'ah. Tidak semua. Mahuwa bid'ah. Apa itu bid'ah? Yang namanya bid'ah adalah kullu amrin yahdatsu. Setiap perkara yang baru itu bid'ah. Cuman bid'ah terbagi dua. Ada bid'ah lugawiyah, ada bid'ah syar'iyah. Bid'ah lugawiyah, bid'ah syar'iyah. Apa itu bid'ah lugawiyah? Bid'ah lugawiyah itu adalah kullu amrin ma lam yujad fi zamanir rasul bahwa bid'ah. Setiap perkara yang tidak ada pada zaman nabinya disebut bid'ah. Awas teman, bid'ah lugawiyah terbagi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Tuh, kita kaji sampai selesai itu tentang bid'ah supaya ngerti lu congek yang ngebid'ahin. Bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah atau bid'ah qabihah. Setiap yang tidak ada pada zaman nabinya itu ini Pak Aqua zaman nabi ada enggak? Berarti ini nih kue ini nih pakai cabai zaman nabi ada enggak? Baju ibu-ibu tuh, Bu, zaman nabi mau mukanya mancung-mancung. Berarti muka ibu-ibu ini bid'ah semua. Muka bid'ah, bawa ke mukanya muka bid'ah. Baju yang dipakai Pak Camat zaman Nabi nggak ada itu, maka bajunya bid'ah. Mobil bid'ah, motor bid'ah, HP second gepeng itu bid'ah. Second gepeng itu ngerusak aja itu. Makanya banyak ibu-ibu yang masuk neraka gara-gara setan gepeng itu. Dipanggil sama suami, ayo aja order lewat online. Tolol. Suami nggak pernah digubris. Banyak itu di Bandar Lampung kayak gitu. Jojong aja. Bu, buat kondisi bu, iya sih Pak, nanti bentar lagi nih lagi COD-an guanya. Astagfirullah. Ngebelain COD-an, surga ditinggalin. Itu banyak di sana. Banyak. Insya Allah di sini mah ya. Hati-hati kalau berbicara bid'ah. Kullu amrin malam yujad fi zamani Rasul. Setiap yang tidak ada pada zaman nabinya itu semua bid'ah. Nah cuman tadi itu lugawiyah terbagi dua, ada bid'ah, ada hasanah, ada dhalalah.
Kalau seandainya yang namanya bid'ah tadi yang tidak ada pada zaman nabinya seperti motor, dipakai untuk pengaji, dipakai untuk ngaji, dipakai untuk datang pengajian, barang bid'ah itu bisa menjadi hasanah. Maka Imam Izzuddin Abdus Salam, ulama 660 mengatakan, al bid'atu ida abudat, bid'akan bahwa bid'ah, ida abudat sunata, ida abudat hasanatan bahwa sunnah. Setiap perkara yang bid'ah dipakai untuk kebid'ahan, maka mutlak menjadi bid'ah dolalah. Tetapi setiap yang bid'ah dipakai untuk yang kebaikan, maka menjadi kerjaan sunnah. Tuh, motor dipakai ngaji, bagus nggak pakai ngaji? Bagus, berarti motor pakai bonceng janda, pakai nyari jablay, ada orang Kota Agung nyari jablay pakai motor. Dari mana Pak? Kota Agung. Jauh amat sampai ke Panjang tolol lo. Ada, cuman nggak datang ini, malu sama saya. Nah itu doalah yang seperti itu. HP dipakai WA-an, ibu-ibu cari gebetan yang baru padahal punya suami gara-gara gedek sama suaminya. Bapak-bapak juga dipakai nggak bener, pakai WA-an, pakai selingkuh, maka itu HP-nya HP bid'ah doalah, bukan bid'ah. Kalau di Serma, ibu-ibu hari ini pengajian, yuk kita kumpul, insya Allah itu bid'ah hasanah, maka jadi pekerjaan sunnah. Ini aqua, kalau dipakai untuk pengajian, maka ini jadi bid'ah hasanah. Maka setiap perkara bid'ah hasanah bahwa sunnatun menjadi pahala sunnah. Maka jangan asal ngomong bid'ah itu, jangan asal. Kopi panitianya tolong oke diem aja. Oke enak ya. Ayo lo mampus lo. Tenang Bu, ampura ya Bu. Manusia butuh panitia nggak di sini. Ya, sangat suka ngopi. Nah, saya mau cuman penyambung lidah wajaman. Kalau Pak Camat yang ngomong nggak enak ya, makanya saya yang ngomongin ya. Nah ini sabar. Bid'ah. Tetapi hasan kalau dipakai untuk pengajian, maka buat kopi. Kalau buat sunatu, maka menjadi sunnah. Nah ini bid'ah, tentang bid'ah. Nah maka maulid ini bid'ah, tapi bid'ahnya hasan karena dipakai untuk silaturahmi. Tadi ngedengerin pembacaan Al-Qur'an, dipakai membaca sholawat dan lain sebagainya. Silaturahmi pahalanya gede. Bahkan pahala silaturahim langsung diterima oleh Allah, beda dengan sholat. Jangan harap sholat kita yang setiap hari kita lakukan diterima. Jangan harap, lihat dulu, introspeksi dulu, kontrol dulu sholat kita. Apakah dikala kita sholat tahu ilmunya, tahu pembatalan sholat, tahu syarat sholat, tahu rukun sholat, tahu sunnah abad, sunnah hayat di dalam sholat, dan tata cara sholat. Kalau seandainya sholat kita diterima dengan ilmunya, baru akan diterima. Tetapi seandainya sholat kita tidak dengan ilmunya, mardudatun latuk baru tidak diterima sholat kita. Tolol. Jangan makan ngaji. Hebat orang ngaji mah Bu, orang ngaji mah salahnya saja diampun. Karena ngaji itu memerangi kebodohan. Orang yang bodoh, kalau orang bodoh itu kebagi dua, satu bodoh makdur, kedua bodoh goer makdur. Bodoh makdur ialah orang ngerasa bodoh, dia masih mau mencari ilmu.
ilmu. Maka jika orang yang bodoh masih mau mencari ilmu, digolongkan orangnya bodoh madur, sholatnya salah, ibadahnya salah. Kalau dia masih belajar, tetap akan diampuni dosanya oleh Allah. Makanya ibu-ibu walaupun ngutang rajin ngaji terus, ngomongin tetangga jangan terus, tapi ngaji terus. Bener nggak? Maka ini ibu-ibu nih, saya kasih hukum supaya ibu-ibu kuat dalam melaksanakan kajian. Dan kan gini nih Bu, gini nih. Nggak usah ngaji, nggak usah ngaji. Percuma ngaji ke, kenapa? Masih ngomongin orang. Ada nggak? Pernah nggak ngedengar? Ada nggak orang di sini? Gua gebok dulu. Udah ngaji dia percuma, masih ngomongin orang ya. Mendingan dia ngaji tapi ngomongin orang daripada dia nggak ngaji tetap ngomongin. Awas dengerin sama lu nih, Suminah. Dengerin deh. Wong Serang mah arahnya ke Suminah, Kang Sina deh. Ya Allah, kan Siti doang. Siwake, Siti pengen ngopi deh. Iya. Alhamdulillah. Kita alhamdulillah kata sama gua mah enggak. Orang ceramah dikasih kopi yang nggak dengerin saya, apa ngopinya saya ini? Ya. Nah ini makawat ini. Ibu-ibu nih, ibu-ibu sering ada yang ngomong gini di kampung saya, nggak usah ngaji, nggak usah ngaji, percuma ngaji ya, masih ngomongin orang. Itu jangan didengar. Itu bisikan minal jin nabi wa jin menyerupai tekam sidang. Awas itu, biarin aja, biarkan anjing menggonggong. Kapilah tetap, kita kapilahnya, dia ngomong anjingnya. Mau ngomong apa? Karena yang ngaji, Pak, Bu, yang masih rajin ngaji walaupun masih banyak salah, itu seperti berjalan di tempat yang gelap tapi bawa manfaat ada. Biarpun dia rajin ngajinya tapi masih berbuat salah, masih doyan ngerumpi, masih doyan ngomongin tetangga, masih doyan ngomongin kawan ngaji. Ada orang pakai baju, ada orang gemuk pakai baju ketat dikatain lepet. Ibu itu mau memantas aneh ya. Sering kan ya, aku duduk tinggal bajunya ketat, kayak lepet. Ada itu. Jadi ibu itu menjadi wispuru, nggak step man. Persis tulang jalan. Ngapain usil sih? Ngasih makan enggak, ngurusin kok. Ini penyakit hati yang perlu diperbaiki Bu. Dari mata mulainya. Ada tetangga beli kulkas, kita yang panas dingin. Tetangga beli kulkas, melihat di jendela, dari jendela. Ibu-ibu kan sibuk. Kau udah tahu melihat istri gua tolol. Enak gua. Apalagi istri orang, kata saya, istri ustad aja kayak gini loh. Tolol memang begitu. Anak yang kaku, mak. Itu udah di kampung saya, di sini saya sih. Lu belajar di mana kayak gitu, belajar di mana? Di pusat. Kapan lu pusat aja lu? Tuh, itu penyakit hati tuh. Oper hatinya, pengen tahu dengan sekitarnya. Bukan itu maksudnya mah. Pemerintah mah harus mengenali sekitar, bukan itu. Langsung 16 pintu. Ya orang kaya tuh bebas aja orang kaya. Beli kulkas berarti 16 pintu. Orang kaya mah enak tuh. Enak
Uang istrinya aja pakai BH, pakai remote. BH-nya gak pakai. Orang kaya dilawan tolol. Kalau pengen tinggal mencet remote. Ya. Titip ya. Ibu pokon yang nggak punya kan? 12 juta harganya Bu. Pas giliran ibunya pakai BH pakai remote, remote tapi bawa anaknya. Oh aduh parah. Awas ini orang kaya. Akhirnya yang tadi sirik hatinya, yang tadi dengki hatinya, yang tahu dengan pengen yang pengen tahu urusan orang lainnya dengan turun kulkas panas dingin. Datang suaminya. Ayo Kiai, Bang Kiai. Apa Kiai saya? Belah sini Kiai. Ya Allah, barakallah. Ini guru saya. Cuman cair dia, habis dapat job. Ini job kedua. Kalau Kiai bakal mulut, masya Allah. Ya, istrinya hormat. Enak. Ya Allah, ya. Izin dia ya. Masya Allah. Maka panas tinggi. Akhirnya suaminya datang habis ngojek. Apa nih kok? Aduh. Kenapa lo nya? Kelimen silangnya. Min, kelimen silangnya min. Loh, nggak ada kira-kira. Pakai keki. Ya Allah, dia ada bikinnya mana? Loh. Akhirnya karena kasihan dibawa ke rumah sakit aja dirongset. Karena dadakan takut santet. Orang kita kan nggak dengar sakit sedikit, santet. Santet saja. Buku makan cabai kebanyakan. Ya, sakit santet. Orang kaya disangkain nyumpang. Kalau memang otaknya udah orengan. Banyak di daerah Bandar Lampung mah. Itu kayak gitu. Akhirnya dirongsen di rumah sakit. Ibu Minah tadi. Ibu Minah Bandar Lampung. Pas dirongsen dilihat, masya Allah. Penyakit yang lain nggak ada di hatinya. Kulkas semua. Masya Allah. Ya Allah, ngomong lagi itu penyakitnya aneh, kulkas kabel. Maka ini penyakit hati. Rusaknya seluruh badan kita, tubuh kita, amalia ibadah kita dari hati. Maka jaga hati. Jangan suka sirik dengan rezeki orang lain, karena rezeki kita sudah diatur sama Allah. Jadi kalau kita berusia 4 bulan di dalam kandungan, rezeki kita sudah dibagi sama Allah. Gak usah sibuk mikirin rezeki orang lain. Yang disuruh oleh Allah bersyukur. Setiap orang yang bersyukur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah, Allah memberikan jawaban la azidanakum, pasti akan ditambah kenikmatan kita. Makanya dasar hukumnya dipakai, Suami kita nggak bisa usaha sekalipun, ala kadar usahanya, bawa rezekinya biasa. Itulah rezeki yang diberikan oleh Allah. Terima dengan ini mah ya Allah, suami nggak dapat duit, ibu-ibu update setat. Aduh, kita mah jadi kebenaran dua laki kejebluk. Astagfirullahaladzim. Jebluk ya anak waktu itu, tolong. Belajar bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh. Benar itu suami kita hitam. Benar itu suami kita kecil, pendek, hidup lagi.
tetapi itulah sorga kita. Sorga ibu hormatin dan mulia. Karena itu kuncinya ibu pengen ke surga, salah satunya bakti kepada suami. Saya tekankan ini juga akhlak. Akhlak ini ke suami, masya Allah. Sampai ada di kampung saya Pak, bapaknya ini suaminya mau ngasih duit bapaknya, mau ngasih duit ibunya 100.000. Kelihatan. Tuh istrinya ngeliat. Oh, apa itu? Duit no. Gue udah sama. Harganya emas. Tidak. Satu. Gede amat. Tinggal lagi 50.000. Kok ceket baik. Kantong terputar. Masya Allah. Itu amat. Oh, mengaji bapak emak ya. Iya. Orang bapak nggak bilang, bukan nggak bilang, kata belum bilang, ini mau bilang. Karena istrinya galak, ngumpet dia. Maka awas, tensi galak ke suami dikurangin, Bu. Siapa ibu-ibu yang jahat kepada suaminya, yang galak kepada suaminya, suara lebih keras daripada petir, maka jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tidak akan. Dengerin sama kamu. Jangan ija-ija putar dulu. Gua ngomong ini. Nggak diginiin mendengar orang sini mah. Laki urunan mulut kedengar di masjid. Ada apa Pak? Urunan mulut berapa? 200.000 satu orang paling kecil. Bapak memang berapa? 500. Alhamdulillah harusnya. Ini mah gue laki ketolol. Orang miskin. Anak bayaran, kesuk kajian kredit, listrik kurang bayar, dasar tolol gue laki deh. Mulut deh. Suaminya gini aja. Kumisnya mah gede tiang. Ada kayak gitu. Cukur, kumis lu cukur, tolol. Maka suami nih jangan takut sama istri musyrik loh. Suami ki wedining rabi tolol. Kadang banyak Pak, saya contohin suami lebih takut kepada istri tinimbang kepada kedua orang tuanya, tinimbang kepada mertuanya, tinimbang kepada guru-gurunya. Jangan istri budak loh, dengerin nih. Carmen. Banyak itu. Ditelepon sama emaknya. Nah, iya mak. Di mana nak? Ini lagi di pelelangan nak. Ada apa mak? Nak ke rumah dulu sini, genteng mak merosot. Wih mak kayak gak ada waktu lagi mak. Besok kenapa? Gak tahu anak lagi repot. Besok dimatiin. Ya Allah, begitu galaknya kepada ibu. Giliran istrinya nonton, di mana kak? Oh ini kok udah deket. Ih, syukur kumis lu. Enak gua. Kalau saudara gua dicekin kepala lu. Bikin nyusahin manusia. Enak gua mah. Maka istri kita, ngutuk kita belum tentu diijabah sama Allah. Tetapi orang tua kita ngutuk kita, yakin. Contohnya malin kundang jadi batu. Kenapa ke orang tua berani, kenapa ke mertua memusuhin? Ini keramat Pak, keramat orang tua dan mertua, keramat abu kawa umu kawaladat, abu kawa umu kata jawadat. Ibu bapak kita yang melahirkan, ibu bapak kita yang menikahkan, itu adalah keramat kita yang wajib dihormati. Banyak mantu yang durhaka kepada orang tua, gara-gara minjem sertifikat nggak dipinjemin, ngatain punya mertua ke goblok. Ada di sini orangnya, ada di sini. Mantu goblok, ngatain mertua goblok, nggak dipinjemin sertifikat, nggak dipinjemin modal, dengan jelek-jelekin mertua. Ada itu, ada. Kena gua nih hari ini. Hari memang sengaja gua ancam lu. Kebahagiaan orang yang durhaka kepada orang tua dan mertua, hormati, muliain. Ibu-ibu mah jangan ditakutin ya Bu. Ibu-ibu mah dimuliain,
Disenengin, bukan ditakutin. Ibu-ibu mah senengnya ke pasar, bawa ke pasar. Wah. Maaf ini, saya makan 3 bulan sekali pergi ke mall. Bawa istri ke Mall Mariana. Sekarang bawa anak saya, yuk kita ke mall. Kemana? Mariana. Berangkat kedua di mall, saya gendeng Pak Kiai, gendeng. Kata orang, Pak Kiai AR mesra. Woi Pak Kiai mesra amat. Iyalah, siapa lagi yang membuat kemesraan kalau bukan gua dengan istri gua. Dunia ini milik kita berdua ya yang. Pas istri saya mau ke pedagang tas, saya gendeng tuh, hancur di kantong gua. Melihat baju gamis bagus Pak, baju gamis Pak, bagus Pak. Iya, gue tahu, ayo gampang. Jadi keliling-keliling di Mariana itu. Keliling enggak. Maknya alhamdulillah istri saya nggak mau saya ajak ke mall. Udah enggak lah. Begitu Masya Allah. Ini bukan ditakutin, dihormatin. Kenapa kita harus menghormati orang tua? Kenapa kita harus menghormati mertua? Kita harus ingat sejarah jas merah. Harus ingat sejarah kita apa waktu dilahirkan oleh ibu kita, nyawa taruhannya 9 bulan 10 hari ibu kita ngandung, dibawa kemana kita pergi, tidak pernah merasakan susah walaupun wahnan ala wahnin, sudah susah ditambah payah, tidak pernah ibu kita ngeluh. Bapak kita siang malam cari nafkah, biarkan perut saya lapar, yang penting anak saya makan. Itu seorang ayah. Kenapa kita dibesarkan bukan hanya 1 juta, 2 juta, bahkan harta ibu bapak kita habiskan untuk ngurusin anak miliar sampai jadi sarjana. Walaupun tadi panitia salah nyebut SOS. Soklin dongeng SOS. Bikin enak pacamat lo, hancur nama gua diganti Soklin. Dong tamatnya sabar. Mun saya jadi tamat saya jejak tadi. SOS itu is the best. Apa bahasa apa namanya ke gugup namanya gugup. Nah, ibu kon tadi kon catatan namanya nggak dibaca ya kan? Iya, nggak, bingung nggak? Ayo nonton ngomong terima kasih. Itu pelajaran terhebat tuh Bu. Gak usah lu ngambil konsep, mau bener kamu salah sampai gak ada yang bayar ini. Itu harus serius otaknya. Saya Bu Pekon mengucapkan terima kasih. Maka saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Udah duduk. Bentar amat Bu, udah sore gitu. Ada camat saya, maaf Pak, camat saya itu grogian, suruh sambutan. Pak Camat, suruh sambutan, udah dicatetin konsepnya tentang maulid, hadis segala macam. Karena dia yang bingung, nggak ada bacaan awal. Biasanya pelajar itu nggak bawa kacamata saya Ustaz. Nggak bawa kacamata, bawa apa? Maaf. Begini. Aduh, main nih, otaknya main nih camat. Dipinjemin sama tekan. Nggak cocok. Aduh, nggak cocok. Udahlah Pak Camat, turun aja lah. Jadi ilmu apa saya? Hebat Camat saya Pak. Yaudah, saya turun lagi ya, nggak usah sambutan. Billahi taufiq wal hidayah selalu. Itu, jadi Masya Allah, maka luar biasa. Ayo kita tingkatkan nih peringatan Maulid Nabi kita untuk perubahan akhlak istri kepada suami, akhlak suami kepada orang tua. Ibu-ibu dulu sebelum menikah, surganya pada orang tua, pada suami. Apapun bentuk yang akan diberikan kepada orang tua, izin suaminya juga harus bisa ngatur.
bagikan harta yang kita miliki untuk mertua dan orang tua kita secara adil. Tuh, suami yang ngatur, beli duren, mertua 2, bapaknya 2. Jangan sekilip makan duren, anaknya kulitnya dilemparin ke belakang rumah bapaknya. Anak kampang nih, mancing doang. Enak saya mah kadang ngelihat anak kayak gitu, bukan saya emosi nih. Kalau saya ngelihat anak itu saya berani berantem loh. Kurang ajar. Maka jangan kita dijadikan anak yang tidak baik. Awas, ini perlu jadi pelajaran bagi kita. Kita ingat sejarah. Coba nikahin anak itu Pak, maafin. Jangankan orang Lampung, orang Banten gede-gedean. Bukan 100-200 juta itu habis. Oh, Masya Allah. Sampai ngagadein kebun segala macam, punya simpenan dijual demi nyenengin anak. Kenapa setelah nikah dia kaya, sukses, nggak pernah nanyain kepada orang tuanya, nggak pernah nengok sama orang tuanya. Banyak anak yang semodel itu. Udah nikah, takut nggak seneng di rumah kita. Bapaknya, nak, takut di sini mah banyak adik, banyak keluarga ya nak. Kamu pengantin baru, saya kontrakin ya, dikontrakin. Ibu sama bapak udah nikahin, dikontrakin. Terus setengah bulan dikontrakan, musim hujan, musim angin, emaknya mikirin, Pak, jangan-jangan anak kita nggak punya beras. Yuk kita tengok, kayu bawa payung 2an musim hujan, bawa beras 2 kilo. Dilihat tempat beras anak, bener nggak ada beras, dimasukin beras itu orang tua segitunya. Ada anak yang mikirin orang tuanya, Pak, iya, jangan-jangan emak kita nggak punya beras. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak anak yang ngeliatin tempat beras emaknya? Ada nggak? Ada. Ngeliatin tempat beras emaknya, cuman bukan nambahin, ngambil sih tolol. Ini banyak beras emak, minta ya mak. Banyak tuh anak model itu. Maka jangan ini akhlak. Ayo kita muliakan orang tua. Karena Rasulullah sangat hormat, sangat taat, sangat patuh kepada orang tua. Hati-hati, karena itu adalah keramat kita. Kadang kita mah jarah ke waliullah, wali songo, wali-wali yang lain kita jarahin. Kuburan ibu bapak kita nggak pernah kita tengok. Ada itu Pak. Bukan saya melarang jarah, perlu jarah kepada wali-waliullah agar kita mendapat barokah karomah. Tapi dahulukan orang tua kita. Dahulukan ziarah kepada orang tua kita, karena itu adalah keramat yang mutlak bagi kita. Awas ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Udah terus ngaji dan ngaji walaupun ada anjing yang menggong. Ibarat ibu-ibu tadi ngaji berjalan di tempat yang gelap tapi bawa obor tuh, walaupun ada yang ngomong, lah ngaji ke percuma, hari ngomongin uang mah, biarin aja. Nah saya ambil ibarah nih, supaya ibu paham. Orang yang berjalan di tempat yang gelap bawa obor, itu orang yang ngaji masih berbuat nggak benar, masih sering ngomongin orang ini. Seperti kita berjalan di tempat gelap, ini saya contohin, ibarah saja, supaya paham. Terus nantinya jangan. Kita jalan di tempat yang gelap, bawa obor. Pas lagi jalan, nginjek tai. Waduh, apa ini banyak? Apa ini banyak? Kalau kita bawa obor, kita lihat, tai. Karena kita ngaji, berjalan di tempat gelap bawa obor, tai wadon atau tai lanang? Tai laki atau tai perempuan? Beda Pak, kata Mas Ahmad mungkin bertanya, Amang beda, pas beda Mas Ahmad. Tai laki dengan tai perempuan beda. Secara seksual, secara hukum, kalau kita berak pasti kencing. Setiap kita berak pasti belum tentu orang kencing tetapi kalau berak pasti laki-laki berak pasti kencingnya kejauh. Ayo, benar nggak? Benar. Ini kan ngaji, tuh kiai bersama ke situ bisa tuh. Ibu-ibu berak pasti kencing, ngacir nggak? Nggak di situ. Maka ciri tai laki mah kering, tai perempuan mah
bahasa kena keberaki. Terus dengan kita kan kiai kita sih ceramah tuh ya. Oh itu kenapa? Taiwadon. Kelihatan deh kalau les. Ngaji sampai ke situ kiai. Pertama kali nggak kepikiran, waktu dia kuliah nggak ada pelajaran itu kan. Hebat tuh kiai. Jadi walaupun masih sering ngomongin orang tetap terus ngaji supaya kita tahu. Kenapa orang yang nggak ngaji ngomongin orang seperti orang yang berjalan di tempat gelap tidak bawa obor? Aduh, apa ini? Banyak. Tai ini. Tapi nggak bisa ngasihin, nggak bawa obor. Aduh. Karena dia nggak bawa obat dipegang. Tai. Belum yakin, dicium. Tai. Udah tolong ditambah tolong. Tai dicekel, dicium. Tuh, itu seperti itu. Karena dia nggak bawa obat, tapi ibu-ibu walaupun berbuat salah punya kontrol, punya daya pikir tadi bawa obat tadi. Aduh, lama-lama mah kalau rajin ngaji mah nggak bakal ngomongin. Tai. Nggak tahu dia tai laki apa tai perempuan, tahu baunya dong. Maka ini manfaatnya ngaji. Mudah-mudahan walaupun kita masih belajar, masih belum bisa, terus aja belajar. Rapatkan diri kita kepada kiai, kepada ustadz yang ada di kampung kita. Hormatin beliau, muliakan beliau. Hormatin dulu ustadz-ustadz di kampung kita sebelum menghormati ustadz-ustadz di kampung yang lain. Perlu dihormati ustadz kampung lain, perlu. Tapi hormati dulu kiai-kiai yang ada di lingkungan kita. Maaf, kalau kita meninggal dunia, pasti yang dipanggil ustadz setempat. Bukan ustadz dari Jakarta, bukan ustadz dari Bandar Lampung, pasti yang setempat dulu. Maka hormatin, muliain. Datang ustadz ke kampung kita, ngajar ngaji. Ayo ustadz mampir, ajak mampir. Ini ustadz ada beras selawek kilo. Ini dari rumah saya, belum dari rumah yang lain. Ayo jamaahnya pada ngasih beras selawek kilo. Cair ustadz. Yang gak gitu-gitu amat tahu. Hormatin, muliain, hargain. Ini mah ustadz diomongin. Gua sama duit punya ustadz dia enak gua mah. Apa ke? Masa yang dibahas sodako aja sodako. Ada itu yang ngomong gitu. Gua ada yang disinggungin. Ada yang gitu. Ya orang perbuatan dulunya kayak gitu ya wajar kesinggung ya. Makanya robah ya. Robah. Ayo jaga. Ini juga akhlak perlu diperbaiki. Ayo belajar hormat kepada orang tua, hormat kepada suami. Ayo agar kita nanti oleh anak-anak kita dihormati. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, karena sudah sore, waktu asar sudah dekat. Saya pun mungkin langsung pamit karena saya nanti malam ceramah di daerah Bandar Lampung, di Raja Basah, di GPS. Jadi mohon doanya. Mungkin saya besok pulang itu ba'da asar, besok pulangnya. Karena beres dari Raja Basah saya langsung ke Lampung Timur. Mohon doanya, mudah-mudahan saya diberikan sehat panjang umur. Ibu-ibu kalau ke Bandar Lampung, Pak Camat, Pak Dewan kalau ke Bandar Lampung silahkan mampir. Saya beralamat di Jalan Insinyur Sutami, kilometer 7, Kampung Krui, Kelurahan Wailaga, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. Masuknya dari Gang Martini ada pom bensin di Insinyur Sutami tersebut, kurang lebih 2 kilo. Masuk ke dalam, di pinggir jalan ada pelang pondok pesantren. Masuk ke dalam 10 meter, di depan setelah masuk 10 meter ada rumah warna putih. Itu ada mobil Pajero Sport dengan mobil Agia, mobil Pajero Sport dan mobil Agia, ya. Itu rumahnya warna putih. Nah itu, dari situ masuk lagi. Itu ke rumah Haji Marsono, bos kopi. Jangan ke situ dimarahin.
Itu rumah Haji Marsono, Bos Kopi. Ya, saya ke dalam lagi. Ada gubuk panggung seperti rumah Lampung, ya. Itu pondok saya. Seperti rumah panggung saya pondok. Itu ibu-ibu Pak Haji yang pernah ke sana. Pak Ustadz dari rumahnya kayak orang Lampung, kita di Lampung gitu. Emang kita orang undi, orang Lampung kita itu. Enggak, rumahnya kayak orang Lampung, tangga ke atas. Maka saya cuma ngomong, kalau ada tamu, cakak. Biar kayak orang Lampung gitu. Ya, maka mampir silahkan ya, silahkan mampir. Kalau mau mondokin anak di sini banyak pesantren, tapi kalau mau ke sana ya monggo di sana. Cuman pondok saya pondok pesantren Balai Rombeng ya, atau Salafiyah murni, tidak ada sekolah, tapi ijazah dapat karena sekarang pemerintah sudah memberikan kebebasan namanya persamaan SD, SMP, SMA sampai kuliah. Kalau dia bisa 10 juz itu gratis kuliah ke Turki, tapi kalau dia bisa 20 juz gratis kuliah di Mesir. Tuh, ada rekomendasi ke sana segala macam ya. Jadi jangan takut anak pesantren itu nggak bisa apa-apa, jangan. Saya mah nggak sekolah, cuma pesantren. Alhamdulillah Pak, sekarang alhamdulillah utangnya gede. Utangnya gede. Ya. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat. Unzur makola wala tangzur bimankola. Jangan ngelihat orangnya ya, tapi lihat apa yang diucapkan. Ya. Jadi ngelihat orang seperti itu. Walaupun anak kecil yang ngomong Pak, mau makan membaca doa Pak. Anak kecil hargai. Tahu apa lu anak kecil ngajar orang tua itu? Tapi yang didengar ucapan. Jangan ngelihat orangnya. Walaupun keluar dari ayam, kalau telur ambil. Jangan ngelihat ayamnya, tapi telurnya. Walaupun keluar dari ibu bekon, kalau tai jangan. Ini tai ibu bekon, ibu doa. Jangan mau. Nah, artinya lihat orangnya. Ibu-ibu, nih sebelum saya mundur, saya mau tanya, ibu-ibu rajin ngaji nggak? Saya tanya sama ibu-ibu, siapa yang bisa jawab pertanyaan saya kasih duit 50.000. Siapa kakek Nabi Muhammad? Saya ibu-ibu dulu, dari belah sini monggo. Kakek Nabi Muhammad, kesini maju, dongeng. 50.000, bukan bohong. Bukan. Emangnya Ustaz nggak punya duit? Punya. Dapat minta. Awas Bu, kasih jalan Bu. Nanti semua kebagian ya. Tenang. Kita ngaji sampai malam. Hancur-hancur saya. Siapa nama kakek Sayyidina Muhammad? Abdul? Benar nggak Pak Kiai? Alhamdulillah. Ini nih ya, untuk beli kuota. Satu lagi sebelum berpisah. Siapa nenek Nabi Muhammad? Iya, tuh ada kakek berarti ada nenek. Emangnya mungkin Nabi Muhammad itu? Siapa nama bapak Upin Ipin? Ayo, kakek Nabi Muhammad siapa? Nenek Nabi Muhammad siapa? Sini, maju. Nenek Nabi Muhammad, neneknya Nabi Muhammad. Satu lagi. Mubeng-mubeng loh. Ganti ini bulannya. Kalau salah nggak saya kasih walaupun udah jauh ke sini. Siapa nenek Nabi Muhammad? Aduh. Ada belum beruntung? Ibunya itu. Ibunya Siti. Siapa nenek? Biarin sini aja nggak apa-apa, kasihan. Saya tanya lagi. Siapa kakek saya? Ibu bisa apa doa
makan. Doa untuk orang tua. Bisa nggak? Hah? Mau doain orang tua? Bisa nggak? Allahumma firli dunubi wali walidaya warhamhuma kama robayani sobiro. Apalin ya Bu, itu penting Bu ya, supaya ibu masih short biar kebayar hut, pulang dapat berkah. Doain saya ya Bu ya, pulang bawa ampunan Allah dan bawa doa ya Ibu untuk beli minyak ya Bu. Satu lagi yang bisa jawab ngaco, yang bisa jawab siapa nenek Kanjeng Nabi Muhammad? Yuk, neneknya siapa? Jawab. Siapa? Sini. Benar toh, Siti Fatim. Cucunya bernama Fatimah, neneknya bernama Fatimah. Ya Allah, pintar mbak ibu tuh. Siti Fatimah neneknya. Ini mbak lumayan untuk beli gincu merek Mirabella. Nah itu saja sedikit penyampaian saya. Mohon maaf dari segala kesalahan dan kesilapan. Salah mutlak bodohnya saya. Bila mana ada yang bisa diambil manfaat, itu semua hidayah inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buah kukuh, buah durian, buah cempedak, buah nangka, itulah nama buah-buahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي أنا بين يديك جد عليا قلبي نديك رجع ندمه لك يا رحمن.